Menanam rumput di pagi hari, salam disambut, senanglah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya Veriska pada podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita masih membahas tentang podcast di dalam podcast sebenarnya ya. Jadi kita ada podcast FMIPA. Kita menyingkatnya kemarin di episode pertama. Bagi yang belum sempat menonton bisa dilihat ya, dicek di link di deskripsi. Kita akan membubuhkan link untuk episode pertama pada podcast FMIPA Unan. Podcast FU, the podcast for you. Baik, para pendengar yang berbahagia, pada episode sebelumnya juga kita sudah mengatakan bahwasanya untuk bersabar ya mengikuti podcast kita dari awal sampai akhir, karena di akhir sesi kita akan memberikan pertanyaan dan kita akan memberikan hadiah berupa door prize kepada 2 orang pemenang ya, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hari ini saya masih ditemani oleh Kaprodi ya. Jadi hari ini saya ditemani oleh Kaprodi Biologi. Jadi today is the Biology Day. Jadi Bapak ini ya, saya sudah ditemani oleh seorang Bapak berdarah asli Pariaman. Kemudian beliau sangat menyenangi berang-berang. Ya, nanti bisa kita tanya lebih lanjut ya, seperti apa maksud menyenangi berang-berang ini. Telah menyelesaikan program doktoralnya di Kanazawa University Jepang dan bergabung di Departemen Biologi pada tahun 2012 sampai sekarang tentunya, dan didaulat sebagai Ketua Prodi Biologi, S1 Biologi ya. Kepada, mari kita sambut Bapak Dr. Adrian. Bapak, selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, kita memanggilnya dengan Pak Aat aja ya, Pak ya. Pak. Oke, baiklah. Apa ya? Kita akan berbincang-bincang santai tentang departemen, boleh. Bukan departemen ya, prodi ya. Kita prodi S1 Biologi. Tak kenal maka tak sayang kan gitu ya. Jadi kita kenalan dulu. Jadi Departemen Biologi ini mungkin bisa diceritakan sejarahnya seperti apa, atau penjelasan singkat lah tentang Departemen Biologi. Ya, makasih banyak Bu Priska. Ya. Jadi biologi ini, program studi biologi ya, itu program studi tertua di FMIPA. Itu lahir tahun 62. Tahun 1962. Itu diawali dibidani oleh dosen-dosen kedokteran. Jadi dari dosen-dosen kedokteran yang mengajar membuat prodi biologi. Kemudian alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Itu dimulai dari kampus di Air Tawar dulu, kemudian pindah ke Gadut, dan sekarang di Limau Manis. Ini sudah 62 ke 2024 kan sudah 62 tahun ya. 62 tahun. Nah, ini sekarang prodi biologi sudah di Departemen Biologi sudah ada 3 prodi. Jadi sudah ada prodi S1, prodi S2, dan prodi S3. Nah, kalau saya ini kaprodi S1-nya. Oh iya, baik. Jadi dulu saya waktu di SMA itu merasa untuk diri saya pribadi ya, nggak tahu juga, biologi itu agak sulit gitu. Kenapa? Karena saya tidak suka menghafal. Jadi sepertinya saya harus menghafal itu padi Oryza sativa, kemudian ciri-ciri tumbuhan monokotil, hafal monokotil, dikotil hilang kan gitu ya. Nah, ini kan sekarang Pak Aat sudah jadi dosen di biologi, Departemen Biologi. Ya pastinya ngambil biologi kan ya. Dan kita tahu juga ngambil biologinya di Universitas Andalas gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan ya kenapa akhirnya memilih biologi dan kenapa harus di Universitas Andalas gitu. Oke. Jadi Bu Veriska merasa sulit biologi di sekolah dulu ya? Merasa itu dihafal. Gitu. Karena sama persis dengan apa yang saya rasakan waktu SMA dulu. Oh gitu, seperti itu. Nah, kenapa ngambil biologi, Pak? Itu kan jadi aneh ya. Kenapa biologi? Dan saya juga biologinya pilihan pertama loh. Oh iya, luar biasa itu. Jadi memang di sekolah saya memang biologi ini pelajaran yang menghafal betul. Saya rasakan ya ketika di sekolah. Itu kan banyak sekali yang harus kita hafal. Jenis-jenis hewan, jenis-jenis tumbuhan, bahkan bagian-bagiannya itu dihafal betul, namanya pakai bahasa planet lah istilahnya. Ya, betul. Nah, itu yang kita hafal. Ya. Tetapi ada momen sebenarnya kenapa saya memilih biologi.
Padahal kalau dari track record ya, sebelumnya itu saya ikut lomba-lomba itu, bahkan Olimpiade Matematika utusan Padang Pariaman ke provinsi. Iya, 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 iya. Nah, jadi tapi di akhir ya itu memilih biologi. Nah, ada momen yang menarik waktu itu, ada lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh biologi UNAN. Jadi saya ikut menulis, waktu itu ditugaskan oleh gurunya membuat karya tulis tentang cacing kremi. Cacing kremi. Ya, 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 ya. Jadi itu saya buatkan makalahnya dan hadir presentasi lomba di biologi UNAN ini. Ya tidak menang sih. Tidak menang. Ya, tapi ketika datang ke biologi UNAN-nya itu, ketika lomba itu yang jadi impresinya, wah menarik ternyata biologinya. Ya, betul. Karena ketika kita bahas biologi ya, itu kan bahas suatu hal yang amazing menurut saya. Ya, betul, betul. Itu luar biasa ya, mulai dari hal kecil sampai yang besar. Dari sel gitu ya. Ya, dari sel sampai yang ada hewan yang besar, bahkan besarnya pun lebih besar daripada rumah ya, kan paus itu kan besar sekali. Nah, itu yang kita bahas, dan bukan hanya itu, dia masing-masing punya keunikan. Nah, sampai yang saya menemukannya itu merasa ini ya, ketika membuat makalah cacing kremi itu, ternyata yang harus kita ketahui biologinya dari cacing kremi itu sangat penting untuk menyelesaikan masalah cacing. Jadi masalah penyakit ya yang diakibatkan oleh cacing. Jadi tidak mungkin orang bisa mengobati penyakit kalau tidak tahu biologinya dari penyakit itu gitu. Nah, bahkan penyakit itu kan ada hostnya nanti ya, ada ininya kan, bagaimana biologinya dari itu. Jadi satu hal yang amazing menurut saya. Kemudian itu dalam proses penulisannya. Kemudian ketika hadir di sini di biologi UNAN waktu itu, saya melihat wah biologi ini seru gitu. Karena yang kurang waktu di sekolah itu praktikum ya. Kita di sekolah itu dituntut menghafal, tapi di sini dihadapkan dengan ada objek langsung gitu. Kita melihat ada sampel-sampel hewannya, kemudian preparat mikrobiologinya, bahkan waktu itu ada study tour-nya ke hutan. Hutan pendidikan dan penelitian biologi. Yang itu di kampus ya, di sini. Jadi kan kampus UNAN itu kan berbatasan langsung dengan hutan. Iya, bagian yang berbatasan langsung dengan hutan itu ada hutan pendidikan dan penelitian biologi. Ya, UNAN punya, ya dikelola oleh biologi, itu 150 hektar. Dan biasa ya. Trekking di situ, dan kita mengamati ada hewan, ada tumbuhan, dan kemudian asistennya di sana sambil perjalanan menjelaskan, oh ini tahu nggak bunga ini seperti ini, wah tahu nggak, wah ini ada pohon yang hidupnya dengan mencekik orang gitu. Itu ada di situ, mencekik bukan orang ya, mencekik teman yang lain gitu. Mencekik gitu ya. Oke. Jadi amazingnya di situ gitu. Ya. The moment of truth-nya di situ ternyata gitu ya. Kemudian guru pembimbing saya itu yang juga ini ya, mengompori orang tua, ini si Aat ini nanti biologi juga ya. Akhirnya klop lah. Dari guru menyarankan, orang tua saya juga sudah dikompori oleh gurunya, guru biologi, dan saya juga merasakan amazingnya. Jadi akhirnya milih nomor 1 itu biologi UNAN. Pilihan pertamanya adalah biologi UNAN. Jadi memang ada moment of truth untuk menyenangi biologi, kemudian ditambah doa orang tua mengantarkan Pak Aat bisa sampai ke Kanazawa, Jepang ya Pak ya. Tapi sebenarnya biologi itu sudah saya senangi, maksudnya makhluk hidup itu ya. Iya. Tapi yang waktu sekolah itu kan belajar menghafalnya itu. Karena kita terbiasa seperti itu ya. Kalau di sekolah masih lebih ke teori gitu, praktikumnya itu dirasa nanti bisa saja lah dipelajari sendiri, mungkin seperti itu ya. Dan itu berbeda dengan ini ya, ketika di kampus kita tidak menghafal ya sebenarnya, tetapi dengan berinteraksi langsung dengan objeknya itu kita akhirnya hafal. Nah ya, ini pertanyaan saya berikutnya nih Pak Aat. Jadi kan Pak Aat berarti sudah ada sebenarnya benih-benih cinta kepada biologi kan gitu ya. Makhluk hidup sih. Iya, pada makhluk hidup, tetapi mungkin lebih senang awalnya lebih senang ikut olimpiadenya fisika, matematika kan gitu ya. Baru tadi ketemu dengan moment of truth-nya yang akhirnya meyakinkan memang cintanya ke sana kan gitu ya, saat datang ke biologi UNAN-nya kan gitu.
Nah, bagaimana kalau seandainya untuk adik-adik nih yang SMA, SMK sederajat eh, masih ragu gitu, atau dia merasa pengetahuannya tentang biologi itu masih sangat rendah. Kira-kira masih memungkinkan nggak dia untuk masuk bergabung dengan Departemen Biologi? Sangat mungkin ya, karena ya, seperti yang saya alami, tidak suka dengan biologi, tetapi kan biologi ini kan kehidupan. Ketika berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan bahkan yang apa yang kita makan itu kan biologi semua itu kan. Nah itu kan pemahaman informal yang sebenarnya itu pemahaman biologi, walaupun mungkin di ujiannya susah menghafal, dan itu yang itu jadi potensi sebenarnya ketika bergabung dengan biologi. Bahkan apa namanya ya, kalau kita di biologi UNAN itu ada istilah ininya ya, kalau disederhanakan itu ada yang lab, kerja di lab di ruangan, ada yang passionnya di lapangan. Karena yang ada yang mungkin ada yang kerjanya mikroskop ini ya, bakteri, kemudian harus kerjanya steril, itu memang orang-orang yang rapi itu, tidak boleh orang yang apa namanya agak acak-kadut lah istilahnya ya. Kalau bahasa sekarang itu kayak acak-kadut saja gitu ya, loncat sana loncat sini. Garucoh ya, tidak bisa kan. Nah itu kan tidak bisa di sana. Tapi kalau orang-orang yang suka apa namanya aktivitasnya fisik, keluar ke lapangan, ya silakan penelitian nanti ke hutan. Kalau mau kejar harimau gitu ke sana. Istilahnya ya. Iya. Tapi ngejar harimau itu memang jadi penelitian kami ya. Oh iya. Ngejar dalam tanda kutip. Ada berarti ya? Ada harimaunya itu kita cari, kita pasang di mana ya harimau, kita pasang kamera di sana sampai kita ketemu harimau. Ya, untuk melihat tingkah lakunya juga ya. Tingkah lakunya, sebarannya di kemana dia berjalan. Iya, kayak di National Geographic itu kan ya. Itu biologis banget gitu ya. Biologis sekali gitu ya. Jadi memang di Departemen Biologi itu memfasilitasi ya yang mau kerja di lab atau mau ke lapangan langsung kan gitu ya. Fasilitas labnya bagaimana? Bagus atau gimana nih ceritanya? Kita punya ini ya, ada lab ruangan ya. Lab ruangan itu kita ada 12 lab. Banyak sekali ya. Banyak labnya, jadi masing-masing punya spesifik masing-masing ya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang itu ya terangkum, ada yang labnya taksonomi, kemudian ada yang struktur perkembangan, ada yang fisiologi, kemudian yang 3 tadi itu terbagi 2 juga, ada yang hewan, ada tumbuhan. 4 ya, satu lagi ekologi ya, hewan, tumbuhan. Jadi ada 8, kemudian ada yang genetika, ada mikrobiologi. Kemudian ada museum, kita punya museum hewan, museum zoologi namanya. Kemudian kita punya koleksi, kalau di ini dia tumbuhan, biasa disebut herbarium namanya. Kalau untuk hewan itu museum ya. Herbarium itu isinya memang koleksi-koleksi tumbuhan. Kita herbarium nomor 2 terbesar di Indonesia. Jadi kalau herbarium kampus kita yang terbesar. Nomor 1 itu kan herbarium Bogor ya. IPB ya? Bukan, Bogor. Bogornya. Bogoriense. Oke. Yang di bawah kelola oleh BRIN, dulu LIPI ya. Ya, berarti universitas kita nomor 1 dong berarti? Ya, universitas yang punya koleksi terbanyak di Indonesia kita di. Jadi koleksi spesimen-spesimen itu dari seluruh penjuru Sumatera, mulai sudah tahun 30-40 tahun yang lalu ya. Dan itu juga sudah terdigital, jadi bisa diakses nanti ini. Nah, jadi lab-lab itu ada ditambah kita punya hutan tadi. Jadi langsung mengamatinya di kampus gitu. Nggak perlu transportasi, jalan aja langsung melihat. Ngambil datanya dekat gitu ya. Iya betul. Belajarnya langsung real gitu. Oh gini loh gitu. Ya, karena itu yang ilmu pengetahuan alam ya. Langsung ke alam langsung kan ke gitu. Alam. Nah, itu yang menjadi Iya, oke. Baik, kemudian di podcast sebelumnya nih ya, Ana, bagi yang belum nonton podcast yang sebelumnya, episode pertama, ya boleh ya, ada linknya nanti ya, di bawah nanti kita akan di deskripsi kita akan sertakan linknya, boleh ditonton dulu, dan ada door prize juga sebenarnya ya, jadi kalau ada yang belum nonton, bisa ditonton dapat door prize gitu ya. Kita tadi sudah bahas gitu ya, tentang fasilitasnya juga ada lab gitu ya, Pak At ya. Nah, sekarang kalau seandainya ini kan zaman sudah sangat canggih sekali ya. Kalau ternyata mahasiswa Sumatera Barat
dia Sumatera Barat nih, atau dari luar Sumatera Barat juga boleh lah masuk ke Universitas Andalas. Ada kemungkinan Sangat tidak? diharapkan sebenarnya dari luar masuk. Ya, dari luar masuk ke sini gitu ya. Ada kesempatan tidak untuk bisa go abroad gitu ya, ke luar negeri, berinteraksi dengan universitas di luar negeri. Kira-kira kalau Departemen Biologi bagaimana itu, Pak? Ya, pertama saya mau klarifikasi Sumatera Barat dulu ya. Jadi iya, kesannya mau kita jelaskan. prodi kita lokal. Oh gitu. enggak, salah Ya, tadi. bahkan kita pernah punya mahasiswa dari Madagaskar. Oh iya. Kalau Mantap. yang S2 kemarin pernah ada juga dari Myanmar. Sudah ada ya? Sudah ada yang dari luar negeri. Dari luar negeri malahan ya. Jadi kita memang prodi kita orientasinya internasional. Kita bahkan punya tagline-nya reputable in biodiversity conservation. Jadi bereputasi di biodiversity. Nah, apa namanya? Kemungkinan bisa pergi ke luar negeri itu sangat memungkinkan kan gitu ya? Itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Karena yang kita miliki ya, kita kan kalau UNAN ini kan berada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Kita berada di Indonesia. Nah, kalau yang pelajaran SMA kan Indonesia itu strategis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Gitu ya. Nah, ini secara biologinya jadi unik. Jadi unik. Maka kalau orang mau memahami jenis-jenis tertentu yang hanya ada di Indonesia, mungkin hanya ada di Sumatera, maka mereka harus ke sini. Dan apa yang kita temukan mungkin hanya sepele ya. Kalau di Nat Geo itu ya, National Geographic itu kan mereka sudah bisa memvideokan sampai detail betul karena mereka sudah sangat paham tentang itu. Nah, bahkan mungkin kita hanya ini satu jenis ini berapa luasnya, ya, jelajahnya itu kan simpel itu. Itu belum ada yang tahu satupun. Karena hewannya ada di sini, jadi kita yang tahu. Maka kita bisa membawa informasi itu ke luar negeri, itu jadi surprise bagi orang luar negeri. Nah, dengan kondisi seperti itu maka banyak ya ke luar negeri. Kita mulai bukan hanya ini ya lanjut studi. Kalau lanjut studi kita itu sangat banyak ke luar negeri. Ada yang sekarang ini trennya sekarang itu lanjut studi ke Cina. Karena Cina sedang buka besar-besaran untuk menerima mahasiswa asing ke ini ya, ke luar negeri, ke negara mereka. Itu ada kita ada di Xisongbana, XTBG namanya, ada kampus yang Cina tetapi dia ada tropis. Jadi Cina itu bagian bawahnya ada sedikit tropis, dan mereka tentu harus punya referensi ke Sumatera. Nah, kita banyak mahasiswa kita lanjut S2 bahkan S3 lah, langsung S3 di sana. Nah, kemudian juga ke Jepang. Kita punya kerjasama yang kuat dengan Jepang karena separuh dari dosen biologi UNAN itu alumni dari Jepang. Alumni Jepang ya. Sehingga kita sering mengirimkan student exchange ke Jepang. Kemarin itu kita ada 6 orang ya, 6 orang dari biologi UNAN itu kita kirimkan ke Kanazawa untuk melihat seperti apa lingkungan pedesaan di sana. Dan betul. pedesaan nanti belajar bagaimana Jepang mengelola desa. Itu kan unik gitu. Jepang kalau orang yang bilangnya Jepang mengelola kota, nah ini Jepang mengelola desa. Mengelola desa seperti apa gitu ya. Seperti apa. Nah, jadi banyak ya pulang-pulang. Bahkan kemarin itu ada yang ke Thailand, ISMA exchange. Oh iya. Mobility ya. Student mobility. Kemudian yang baru ini ada salah satu Mapres kita. Oh iya. Mapres biologi yang nomor 1 di MIPA kan, sebagai Mapres MIPA. Itu juga diundang ke Kanazawa. Insya Allah mungkin September ini. Mau berangkat ya? Mau berangkat ke Kanazawa. Kemudian yang mahasiswa kita itu juga sering dapat undangan untuk conference. Conference itu artinya mempresentasikan ini ya, mempresentasikan hasil penelitian ya. Itu kemarin itu ke Singapura. Oh, ke Singapura ya. Singapura. Itu didanai dari mereka di sana. Singapuranya yang mendanai, kita pihak pengundangnya. Fundingnya dari sana. Fundingnya dari sana. Jadi bukan kita yang ngirim gitu. Ini ada silakan kirimkan mahasiswa. Nah, kita kirim 2 orang. Jadi sangat memungkinkan untuk go abroad lah istilahnya. Iya, go abroad.
Ya, dengan kondisi yang Departemen Kondisi, Biologi sekarang ya. ya. Oke, kemudian yang paling krusial biasanya adalah masalah pitih-pitih gitu ya, masalah keuangan kan gitu ya. Kira-kira selain beasiswa-beasiswa yang sudah available, itu biologi punya beasiswa khusus nggak sih untuk calon mahasiswanya nanti gitu. Jadi adik-adik ini bisa tahu, oh iya saya nanti kalau masuk ke Departemen Biologi sudah fasilitasnya bagus, kemungkinan keluar negerinya bisa, saya juga dapat beasiswa nih gitu. Ada nggak Pak? Ya, kalau beasiswa yang umum ya, maksudnya umum itu kan semua prodi apapun bisa mendapatkan, itu kan banyak ya. Iya. Apalagi bukan hanya di nasional, kemudian juga di UNAN sendiri, UNAN dengan ada lembaga zakatnya, ada alumninya, ada kerjasama dengan perusahaannya, itu banyak ya. Nah kemudian, di biologi sendiri, kalau beasiswa apa namanya, kalau bantuan untuk yang memang betul-betul terkendala itu kita dosen punya ini ya, dari zakat-zakat dosen, jadi yang artinya sudah susah sekali gitu ya. Dan sampai terancam tidak bayar UKT gara-gara ini, jadi itu backup terakhir ininya. Iya ada gitu ada lah gitu ya, walaupun tidak besar ya, karena tapi itu jadi ini backup terakhir. Itu istilahnya kami berkomitmen ya, istilahnya jangan sampai ada yang tidak melanjutkan studinya, tidak menyelesaikan studinya gara-gara UKT. Itu mungkin tidak ada ya, kalau sejauh yang saya ketahui tidak ada yang gara-gara UKT itu yang ini. Jadi itu bentuk komitmen. Antisipasinya seperti itulah kira-kira ya. Seperti itu. Tetapi yang paling yang juga harus diperhatikan ya ketika mau ke kampus ini adalah penelitian sebenarnya. Karena kan UKT nanti penelitiannya bagaimana? Penelitian itu kan perlu dana. Maka beasiswa penelitian ini yang kita bisa katakan unggul lah gitu, biologi. Karena dosen-dosennya sendiri itu terkenal di UNAN. Itu dosen-dosen yang mendapatkan hibah penelitian yang banyak. Benar. Itu satu prodi ini terkenal di UNAN gitu, prodi. Ya boleh lah, supaya menarik mahasiswa yang masih bingung ya, masih antara biologi enggak ya kan gitu ya. Jadi dosen-dosennya dapat dana penelitian, mahasiswanya penelitian itu melakukan penelitian dosennya, jadi sudah nyaman gitu kan, semuanya disediakan, fasilitas peralatan bahan-bahan, jadi tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan dapat ini kadang apa namanya, insentif lah. Iya. Ada uang saku lah ya. Uang saku dari betul. Sebagaimana saya S2 saya itu dari uang saku karena bantu dosen untuk penelitian gitu ya. Nah, jadi itu yang beasiswa penelitian ya. Kemudian dari dosennya dapat penelitian, kemudian mahasiswanya juga di biologi terkenal lulus PKM ya. Benar. PKM ada program kreativitas mahasiswa, itu mahasiswa membuat proposal untuk diajukan ke Dikti, sehingga penelitiannya didanai. Itu biologi juga track recordnya unggul lah, terbanyak ya, seringkali terbanyak di level UNAN. Itu kemudian dari perusahaan-perusahaan karena kita kerjasama dengan banyak perusahaan, baik itu lembaga riset juga. Itu penelitiannya disponsori atau difasilitasi oleh perusahaan itu. Kemarin itu kita ada kerjasama dengan kebun sawit ya, kebun sawit di TKA dan KSI. Itu belasan mahasiswa, saya lupa ininya detail angkanya, itu disupport penuh penelitian di sana. Kemudian nanti fasilitasi sana, ditinggal di sana, dikasih mes, dikasih makan, kemudian transportasi bolak-balik, dan nanti skripsinya dapat uang ini. Itu support dari perusahaan. Jadi inilah peluang ininya sangat besar ya, jadi nyaman lah. Nyaman ya. Ya intinya lulus aja dulu di biologi. Ya, jadi kalau nanti uangnya ininya beasiswa insya Allah banyak bisa ditemukan. Banyak jalan menuju Roma gitu ya, atau banyak jalan menuju Pariaman mungkin yang paling dekat. Pilih dulu di di SMBT atau di SIMA atau ini kan, ini biologi. Setelah masuk ikut di biologi tesnya gitu ya, dan masuk gitu ya biologi, baru gitu ya. Oke, baik, ini perbincangannya semakin asik ya sebenarnya. Nah, tadi ya mahasiswa sudah mendengarkan, terus ternyata tertarik, ikut tes, dan ternyata masuk. Jadi mahasiswa Departemen Biologi. Setamatnya, kan jadi alumni ya berarti ya. Berarti Pak At juga alumni nih. Di mana saja mereka bisa bekerja, Pak?
Kira-kira tempat bekerjanya di mana saja? Kita punya profil lulusan itu yang pertama peneliti ya. Peneliti karena kita alumni kita itu menjadi peneliti di BRIN, kemudian di Batan tenaga atom ini juga ada nuklir ini ya. Tapi sekarang sudah BRIN semua ya. BRIN dulu di PIB ya. BRIN, lembaga BRIN itu kan Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. Itu lembaga riset pemerintah lah istilahnya. Kemudian peneliti itu bukan hanya di sana, juga ada peneliti yang kalau ini kan ada yang pemerintah, ada yang swasta lah istilahnya kan. Peneliti-peneliti yang di NGO atau lembaga swadaya masyarakat yang itu bahkan levelnya internasional, cabang dari internasionalnya. Misalnya contohnya WWF misalnya, World Wildlife Fund itu kan internasional ya. Nah, kita atau WCS ada FFI, lembaga-lembaga riset internasional itu. Nah, itu jadi ini kita alumni kita tuh bekerja di sana sebagai ada peneliti. Ya berarti alumni yang di sana bekerja. Nah, jadi kalau istilahnya kalau untuk penelitian terutama di bidang konservasi keanekaragaman hayati ya, itu sudah dikenal di lembaga-lembaga penelitian itu. Ini dari biologi ya, biologi kalau gitu. Konservasi itu biologi ininya, jadi keunggulannya. Ya. Nah, itu peneliti. Kemudian kita jadi konsultan ya, konsultan. Contohnya konsultan AMDAL namanya. AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Kalau sederhananya gini, ketika mau bangun proyek sesuatu ya, misalnya buat jalan, buat tambang kan. Yang membuka lahan besar, ya. Nah itu kan harus dikaji itu apa dampaknya. Ya. Nah, salah satu ininya kan dampaknya terhadap makhluk hidup. Nah itu harus dikaji. Nah jadi syarat untuk membuat itu harus ada ya. Harus ada kajian itu. Ya, jadi ada kajian itu. Kalau nggak bisa berdiri dia kan gitu ya. Oke. Nah, termasuk yang viral sekarang IKN ya. Nah, iya. Oke. Ibu kota. Baik, kita kan saja untuk itu ya. Kita nggak masuk ke ranah itu ya. Itu ada kajiannya. Ada kajiannya ya. Dari biologi juga ada kajiannya. Ya, harus ada kajian biologi. Ya, yang mungkin ya ini ada yang Rempang gitu kan. Rempang juga viral juga. Nah, itu ada alumni biologi yang sebagai konsultan di sana. Saya tahu betul kenal dengan orangnya. Nah. Gitu, baik. Ya, jadi konsultan. Kemudian ada staf ahli ya. Staf ahli fungsional itu di perusahaan-perusahaan itu kan nanti ada perlu ininya staf yang ahli di bidang misalnya di ini ya, di bagian-bagian R&D-nya, kemudian research and development, kemudian di bagian-bagian yang lingkungan hidupnya. Perusahaan-perusahaan itu kan setiap perusahaan, misalnya Semen Padang itu, misalnya kan ada bagian lingkungan hidupnya. Perusahaan-perusahaan itu ada bagian lingkungan hidupnya. Nah, itu jadi pos-pos yang bisa diisi oleh alumni biologi. Ya, bagian itu. Kemudian apa tadi? Peneliti, ya. Kemudian yang terakhir keempat itu di ini laboratorium sebagai kalau tadi tenaga ahli ini staf fungsional di laboratorium, sebagai fungsional di analis. Analis ada itu kan laboratorium banyak ya, pemeriksaan bahkan yang kemarin itu ada COVID ya, kita COVID itu. COVID itu kan UNAN terkenal juga dengan rekor ininya ya, rekor pemeriksaan COVID terbesar satu lab yang Pak Andani pimpin itu kan. Itu terkenal ini ya, bisa rekor ngetes ya. Iya, jumlah sampelnya itu terbanyak di ini. Sampelnya terbanyak gitu ya. Terbanyak dibandingkan dengan fasilitas lab-lab yang lain. Nah, itu kan ada orang yang kerja di sana. Nah, itu bisa berarti ya alumni biologi. Bukan bisa. Kita menceritakannya sejarahnya ini. Yeah. Itu separuh dari staf yang bagian analisisnya itu dari alumni kita biologi. Waktu itu sangat ini ya. Karena kan mendadak ya, tiba-tiba kemudian alumni kita bahkan yang fresh graduate atau belum wisuda pun langsung direkrut di situ. Jadi
Ya, itu profil kita ya, gitu ya. Kalian mencontohkan di mana yang sudah ada. Oke, baik. Tadi di awal kita menjanjikan nih Pak Ad, kalau seandainya kita ada door prize ya. Ini ada Ini hadiahnya ya, hadiahnya berupa mug ya. Kita ada mug cantik ya dari Departemen Biologi. Nah, kita sama ya dengan episode sebelumnya, kita akan memberikan door prize hadiah ini kepada 2 orang pemenang yang menjawab benar dan paling cepat. Ya, dia jawab benar dan paling cepat. Kemudian jawabannya nanti harus dikirimkan secara DM ke Instagramnya FMIPA. Nah, jadi saya ingatkan kembali harus jangan lupa subscribe. Ya, harus di follow dulu Instagramnya FMIPA. Follow ya. Kemudian subscribe YouTube kita gitu ya. Dan YouTube Unan Official pasti yang sudah memfasilitasi kita di sini kan gitu ya. Baik, kira-kira apa ya pertanyaannya? Nah, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya, tapi saya tertarik ini kalau mendengarkan gitu ya, bisa menjawabnya. Pertanyaannya adalah kapan the moment of truth ya Pak Aat memilih biologi, gitu ya. Itu tidak bisa di googling gitu. Itu nggak bisa di googling karena Pak Aat tidak menulis di blognya kan gitu ya. Jadi the moment of truth-nya itu kapan gitu ya? Harus nonton. Iya, harus tonton dari awal, jangan dicepat-cepatkan gitu ya, ditonton. Nah, nanti kita adik-adik, jangan adik juga lah ya, para pendengar podcast FU, the podcast for you, akan tahu jawabannya ya. Silahkan dijawab nanti, dikirimkan jawabannya ke DM ya, secara DM ke Instagram FMIPA. Di mana saja nanti ada di deskripsi ya, di deskripsi kita buatkan linknya, jadi tinggal diklik saja. Dan syaratnya tadi follow Instagram, kemudian subscribe YouTube MIPA dan YouTube Unan Official. Nah, kemudian jangan di set private IG-nya, karena kita akan mengumumkannya nanti di IG FMIPA dan kita akan men-tag nama pemenangnya di sana, gitu ya. Hadiahnya nanti tentu kalau seandainya mau menjemput langsung ke biologi, boleh dijemput langsung biologi, atau nanti tentunya akan kita kirimkan ke alamat pemenangnya. Kalau gitu dijemput nanti ada seremoninya. Ada seremoninya lagi gitu ya. Baik, mungkin hanya itu ya yang bisa kita sampaikan pada episode kedua hari ini ya. Banyak hal yang bisa para pendengar podcast FU dapatkan dari perbincangan yang mungkin tidak terlalu singkat, tidak terlalu panjang juga dari kami di sini. Saya akhiri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa.